Pada hari ini kami menyelenggarakan satu kegiatan besar yang disebut Purnama Agung Hamukti Suro 1441 Hijriah bersama dengan Wangsa Nusantara. Dalam kesempatan ini kami mengundang Raja, Sultan, Datuk, Penggelincir, tokoh budaya dari Nusantara dan juga dari Asia Tenggara. Dalam kesempatan ini pula kami menyerahkan satu deklarasi untuk menyatukan Nusantara. Karena pada sejarah lampau Nusantara adalah satu. Yang memisahkan kita adalah adanya penjajah Inggris, Portugis, dan Belanda. Dari negeri jiran Malaysia hadir 12 tokoh besar yang merupakan tokoh-tokoh yang selama ini juga mendukung kebudayaan Nusantara yang harus bangkit kembali yang disebut dengan gerakan Ranaisan. Salah satunya adalah Sri Sultan Johari Notobrata yang juga keturunan Nusantara dan sekarang memperjuangkan Nusantara melalui Malaysia. Melestarikan kebudayaan Betawi, karena kebudayaan Betawi adalah pusat dari kegiatan yang harus kita gerakkan. Tradisi dari Betawi adalah apabila kita mempunyai tamu agung, maka kita akan sambut dengan upacara palang pintu. Upacara ini menunjukkan satu seni silat yang sangat tinggi, di mana dengan seni silat juga diselingi dengan pantun-pantun. Kita ingin melihat apakah tamu agung kita itu juga betul-betul hebat. Oleh sebab itu dia harus bisa melewati pendekar-pendekar Betawi yang akan menjaga palang pintu Keraton Nusantara Jakarta. Makna dari acara kita ini adalah bagaimana kita menggabungkan sosial, budaya, dan nilai-nilai spiritual. Kita memperingati Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Kemudian bagaimana kita sesama anak bangsa, hadir beberapa perwakilan dari seluruh Indonesia dan tetangga kita Malaysia dan dari beberapa negara akan bersama dengan kita. Tiada lain tujuannya bagaimana kita ini semakin memperkokoh rasa kasih sayang kita, persaudaraan sejati kita. Contoh sebagai saya, orang dari Bugis Makassar. Bagaimana orang Bugis Makassar membuat perahu pinisi? Itu keterampilan harus dijaga, jangan sampai hilang. Mereka itu tidak bersertifikat. Bagaimana membuat sutra? Bagaimana membuat gendang? Bagaimana membuat kecapi? Kita butuh keindahan. Bagaimana tarian-tarian yang sangat lembut membuat kita itu terenyuh. Sehingga ini mengurangi kekerasan, mengurangi perkelahian antar remaja. Ini yang kita mau tumbuhkan. Kita mau menumbuhkan di daerah ada rasa persatuan, kasih sayang, persaudaraan yang sejati.ขอให้ทุกคนมีความสุขความโชคดีตลอดปีตลอดไป Beliau mengatakan bahwa semoga semuanya bahagia, rezeki, dan acara ini bisa dapat disosialisasikan juga di seluruh Nusantara sehingga terciptanya perdamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Acara-acara budaya yang mengetengahkan kearifan lokal, ritual, spiritual, mengandung nilai-nilai luhur daripada tradisi daerah-daerah kita di Indonesia itu sangat penting dan perlu untuk diangkat ke permukaan. Karena salah satu sendi-sendi kekuatan daripada NKRI, basic daripada roda-roda persatuan kita adalah persatuan budaya. Sebagai warisan budaya dari leluhur kita dari zaman kerajaan Pajajaran, khususnya dari Eyang Prabu Siliwangi. Artinya bagaimana kita mengedepankan budaya itu dengan pembinaan mental, pembinaan dari dalam rumah tangga, dari untuk seluruh negara, itu dimulai dari diri sendiri.
Jadi Sri Asah, Asih, dan Asud perlu dimasyarakatkan dengan mengetengahkan sebuah topik yang harus kita tahu adalah masyarakatkan amanah Galunggung. Yayasan Keraton Nusantara Jakarta bersama dengan koleganya dari Malaysia memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang memperjuangkan Renaissance Nusantara. Mereka mendapat gelar Datuk Manggala Budaya. Kepada mereka diharapkan kebangkitan Nusantara melalui gerakan-gerakan kebangkitan kebudayaan akan terus berkembang. Sesungguhnya yang perlu kita banggakan adalah kejayaan masa lalu yang harus berguna pada masa kini dan masa yang akan datang. Kilas balik tentang kerajaan Luwu itu sangat toleran terhadap segala suku agama untuk masuk ke Luwu. Jadi sampai hari ini pemerintah malah memfasilitasi dengan bentuk lembaga forum beragama. Bahkan terakhir ini mereka melakukan ritual kultur maceratasi, bagian dari Festival Keraton Nusantara, dan itu saya anggap bisa menjadi pemantik awal untuk lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan budaya di daerah khususnya Luwu. Ya, tentu saja ada hubungan antara ekonomi dan budaya, karena menjadi pamiodi universal, thinking globally, act locally gitu. Kita berpikir global tapi kita bertindak secara lokal. Artinya harus memahami konteks lokalitas di mana kita beraktivitas. Sehingga perekonomian itu tidak ansih semata-mata tentang berkaitan ekonomi, tetapi dia juga mempunyai variabel budaya setempat yang bisa menjadi salah satu faktor yang memajukan atau juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu acara-acara seperti ini menjadi salah satu penting. Misalnya acara-acara ini masuk dalam apa yang disebut sebagai budaya atau pariwisata budaya, atau juga kearifan lokal yang bisa menjadi salah satu unsur dalam perumusan kebijakan ekonomi. Sehingga kebijakan ekonomi itu sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai atau norma-norma budaya setempat, sehingga itu bisa diterima dan juga menjadi sinergi antara ekonomi dan budaya. Dengan acara seperti ini, ya insya Allah nanti akan bisa membuka jalan usaha saya jadi lebih luas. Jadi kita juga bisa memperkenalkan, kita juga bisa mempererat persaudaraan, dan itu bisa membangun Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa budaya, nah, sebagaimana landasan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana salah satu ajaran dari Buddha Dhamma yaitu menceritakan atau mengembangkan dengan metta, karuna, mudita, dan upeka. Itu antara lain yaitu metta itu adalah cinta kasih. Kita harus menyatukan pola berpikir dan pandangan ke depan tentang keragaman yang terdiri atau terdapat di Indonesia yang sangat-sangat beragam, sehingga kita bisa maju bersama atau menciptakan kedamaian, perdamaian, dan keselarasan, sehingga terciptanya kedamaian dan hidup bahagia. Upacara Siddhikara Pusaka dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo dari Triosumo Diningrat yang merupakan tokoh dari Keraton Surakarta Diningrat. Beliau juga merupakan satu tokoh yang dikenal sebagai ketua atau sesepuh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu yang mempunyai pengikut lebih dari 8 juta orang dari seluruh Nusantara. Beliau di dalam upacara ini secara khusus mempersiapkan diri dengan puasa dan juga dengan sajen-sajen yang
sesuai dengan ketentuan yang ada di Keraton Surakarta dan di Diklat. Di dalam upacara ini diikuti oleh Sastro Jendro Ayodingrat dan juga semua yang ada di Baranusa DKI Jakarta, dan juga hadir di sini beberapa tokoh dari Banten, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dan dari berbagai daerah lain. Ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Wali Songo dulu, al-muhafadhuh alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi budaya-budaya, adat istiadat yang lama perlu kita lestarikan, dan ke depan yang baru perlu kita tingkatkan. Dan insya Allah para raja, para sultan, para pemuka budaya Indonesia di sini tetap solid membela pemerintah, membela NKRI, membela Merah Putih yang berbineka tunggal ika. Dan inilah satu kebangkitan budaya Indonesia yang ramah. Upacara sakral ini dilaksanakan mulai jam 9 malam